Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview dan sedikit memberikan tutorial untuk Anda, para calon customer program kasir Angsa Printing. Ini adalah tampilan awal dari software atau aplikasi yang kami sediakan untuk customer kami. Di atas ada kolom pencarian produk, sama seperti di bawah ini. Ada menu transfer ketika kita menyediakan pembayaran melalui transfer. Ada juga menu diskon ketika kita ingin memberikan diskon di setiap produk yang ingin kita berikan diskon. Ada juga penjualan baru. Penjualan baru itu ketika ada dua customer, dua pembeli, dan salah satu dari pembeli tersebut datanya sudah ke input di bagian sini, maka menu penjualan baru dapat kita gunakan untuk pelanggan yang kedua. Berikutnya ada pengembalian dana. Pengembalian dana berfungsi untuk ketika ada si pembeli membeli sebuah produk lalu dia membatalkannya. Cash drawer ini adalah laci uang, tapi ini jarang digunakan. Nanti kita hapus setiap menu yang tidak dapat atau tidak sering digunakan. Ada F9 simpan penjualan. F9 itu shortcut keyboard untuk mempercepat transaksi. Simpan penjualan, menyimpan penjualan. Ketika ada pembeli itu membeli beberapa produk, lalu produk tersebut dapat disimpan. Ini berfungsi seperti penjualan baru ketika ada pelanggan double dan satu pelanggan tergesa-gesa untuk didahulukan, maka si pembeli yang pertama produknya sudah dimasukkan dapat disimpan terlebih dahulu. Ada F10 bayar, ini juga untuk mempercepat transaksi. F10 adalah shortcut keyboard bayar, berarti untuk membayar. Ketika ada pembeli masuk memilih produk, lalu kita scan barcode atau cari secara manual. Contohnya ini Sovel, ini sudah masuk ke kolom penjualan, tinggal kita klik F10 atau menggunakan shortcut keyboard F10. Jika kita klik, maka masuk ke pembayaran atau ke tindakan. Ada F12 cash. F12 adalah shortcut keyboard untuk mempercepat transaksi. Cash artinya cash, pembayaran secara cash tanpa memberikan uang kembalian. Artinya ketika harga Sovel Rp500, si pelanggan atau pembeli memberikan uang yang pas, maka langsung menggunakan F12. Nanti kita praktekkan satu persatu fungsinya. Di dalam sini adalah kolom ketika barang sudah di scan atau dicari atau dibeli oleh pembeli. Di dalam kolom sebelah kanan ini adalah tampilan semua produk yang sudah kita masukkan melalui manual ataupun otomatis. Di bagian bawah ini ada total harga dari setiap produk yang sudah di scan oleh admin. Misalnya ada pembeli membeli Sovel, maka totalnya Rp500 dengan harga jual Rp500. Ketika si pembeli membeli Sovel lebih dari satu kali, maka kita klik tulisan Sovel di sebelah sini sudah aktif atau berwarna biru. Kita klik kuantitas, kita masukkan jumlah pembeliannya. Misalnya membeli Sovel 5, maka kita ketik di keyboard 5 atau diklik secara manual lalu klik enter.
maka mesin atau sistem akan otomatis menjumlah. Yang selanjutnya bisa menggunakan metode F10 ataupun F12, tergantung si pelanggan kita memberikan uang cash atau memberikan uang lebih. Jika memberikan uang lebih maka tekan F10. Misalnya customer atau pembeli membeli dan memberikan uang sejumlah Rp5.000. Ketika ini kita tekan enter, sistem akan otomatis memberikan informasi uang kembaliannya adalah sebesar Rp2.500. Untuk pengertian di awal aplikasi sudah selesai, kita akan masuk ke menu-menu sistem. Kita masuk di menu pojok kanan atas, garis titik 3. Di sini terdapat menu-menu manajemen, riwayat penjualan, uang masuk atau keluar, akhiri hari ini, info pengguna, keluar, umpan balik. Dan di sini ada pengaturan, ada full screen atau layar penuh, ada keluar aplikasi. Kita masuk ke menu manajemen terlebih dahulu. Di menu manajemen ada dashboard. Dashboard berarti tampilan omset harian ataupun bulanan. Di atas ini ada tampilan setiap bulan. Ini ada total penjualan, periode, report atau laporan periode. Ini bisa dipilih tanggalnya dari awal pembuatan aplikasi. Sebelah kanan ini ada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Oke, masuk ke menu dokumen. Di dalam menu dokumen ini terdapat data-data pelanggan kita atau supplier. Ini jarang digunakan karena agak ribet untuk para pengguna awal. Di sini menu produk untuk menambahkan produk, untuk membuat grup sebuah produk. Misalnya saya ingin menambahkan sebuah produk baru, tinggal klik new produk atau produk baru. Di sini saya akan menambahkan misalnya fit 200 mili. Kode produk dikosongi atau hapus. Barcode diisi sesuai dengan barcode di produk. Ini bisa langsung menggunakan scanner barcode. Misalnya barcode-nya 899 2752 000129. Usahakan barcode ini di copy terus dipastekan di dalam kode. Berfungsi untuk mempermudah pencarian ketika di menu utama tadi, antara pencarian kode, barcode, ataupun nama. Setelah ini selesai, masuk ke price and text untuk menentukan harga jualnya. Di dalam kolom cost kita isi harga jualnya. Misalnya fit dengan ukuran 200 mili itu harganya 2000, maka kita masukkan 2000. Setelah memasukkan harga, kita simpan dan produk otomatis masuk. Grup ini jarang digunakan karena terlalu ribet. Grup untuk membuat grup sebuah produk, misalnya jenis minuman semua, jenis makanan semua, jenis makanan ringan semua, jenis perabotan semua, jenis kecantikan semua. Ini tidak signifikan, tidak usah menggunakan grup, tidak masalah. Kita masuk ke menu stok barang.
Di dalam stok barang kita bisa mengetahui sudah berapa barang yang keluar dari stok awal yang kita buat. Ini tidak dapat digunakan ketika kita menginput produk secara manual di dalam menu produk, karena di dalam menu produk tidak ada stok barang. Stok barang ini bisa digunakan ketika inputnya melalui offline atau serentak, atau penambahan secara langsung menggunakan metode Excel. Nanti ini akan saya buatkan review dan caranya. Reporting atau laporan dari penjualan setiap produk. Kita bisa klik produk. Ini jika kita sudah menjualkan beberapa produk, ini semua produk yang sudah terjual akan terlapor di bagian sini. Ada untuk customer dan lain-lain juga. Oke, kita masuk ke customer dan supplier. Menu customer dan supplier. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan pelanggan tetap kita atau supplier kita. Kodenya kosongi, alamat ini bisa diberikan, teks number kita kosongi, address atau alamat bisa kita kirim, kasih alamat misalnya Seragi. Zip kode kosongi, city bisa berikan Seragi. Negara kita bisa buat negara Indonesia. Nomor HP, email kosongi nggak apa-apa, kita simpan. Maka terbentuklah satu customer atau pelanggan atau supplier. Kita masuk ke menu promotion dan action. Ini berfungsi untuk produk yang kita promosikan. Ketika produk kita ada diskon, maka di sini bisa dibuat diskon. Ini jarang digunakan. Kita skip saja. Kita lanjut ke user dan security. Nah, di sini menu yang sangat penting untuk para pemilik toko apabila memiliki karyawan. Menu ini dapat digunakan. Di sini ada nama Arka sebagai admin pertama. Ketika memiliki karyawan baru, ini bisa ditambahkan add user atau tambah pengguna. Ini bisa diberikan nama sesuai nama karyawan pemilik toko. Misalnya namanya Amar, karyawan 1. Passwordnya jangan disamakan dengan password pertama kali masuk aplikasi. Dibedakan. Pertama masuk aplikasi passwordnya 11223344. Untuk karyawan bisa kita gunakan password sebaliknya 44332211 atau terserah dari pemilik toko. Akses level berfungsi untuk mengakses sebuah fitur-fitur apa saja yang diperbolehkan dalam dia menggunakan aplikasi ini. Karyawan dapat menggunakan hanya untuk melayani saja atau mereka bisa masuk ke dalam sistem ini. Kita bisa klik simpan. Masuk ke payment type. Menu payment type berfungsi untuk menambahkan sebuah pembayaran baru. Seperti misalnya jika pemilik toko memiliki Shopee Pay ataupun OVO ataupun Dana, di sini bisa ditambahkan. Misalnya kita berikan pembayaran baru, tipe pembayaran baru yaitu Shopee Pay. Kode kosongi, shortcut key kita kosongi. Kita klik simpan. Untuk gift card kita hapus, bisa menghapusnya, bisa mengeditnya. Ini posisi berarti kita pindah ke posisi 4, posisi 5. Ini kita bisa hapus.
yang posisi 5. Nanti ini akan terlihat ketika ada di awal. Selanjutnya kita masuk ke country atau negara. Ini skip saja karena tidak berfungsi apa-apa, ini hanya rekap negara saja. Kita masuk ke menu text red. Ini juga kita skip. Nah, ini kita masuk ke menu selanjutnya di My Company. Ini sangat penting sekali karena di sini kita harus memberikan nama toko kita. Saya misalnya memiliki nama toko Angsa Printing. Text numbernya kosongi, alamat kita sesuaikan dengan alamat toko kita, misalnya seperti ini. Nah, city kita masukkan ke kota, city itu kota, negara kita masukkan Indonesia, nomor HP kita bisa masukkan. Ini berfungsi ketika struk sudah tercetak. Nanti data yang kita masukkan di sini akan tercetak di dalam struk. Logo bisa kasih, bisa tidak masalah. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita close. Muat produk, muat ulang produk. Nah, kita klik iya. Ketika kita memasukkan sebuah produk baru atau menambah produk baru, maka ketika kembali lagi ke menu awal akan terjadi seperti ini. Kita klik iya. Nah, maka produk yang sudah tadi kita masukkan akan muncul di layar depan. Selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan. Kita klik pojok kanan atas. Kita klik pengaturan ini di bagian bawah, kanan bawah. Klik pengaturan. Nah, kita masuk ke dalam sebuah pengaturan. Pengaturan dasar. Di sini ada menu gaya aplikasi. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Skema warnanya kita terang. Apabila ini diganti gelap, ini skema warnanya akan menjadi gelap. Misalnya kita klik gelap, maka akan terjadi gelap seperti ini. Ini akan tidak memudahkan untuk karyawan kita ataupun kita sendiri. Kita klik terang saja. Layout visual, bedanya visual dengan standar. Kalau standar itu seperti ini. Ini standar, gaya standar. Saya sarankan untuk menggunakan gaya visual karena lebih mudah. Kan seperti ini, lebih mudah, lebih simpel. Angka atau baris kolom ini tidak perlu diotak-atik. Zoom tidak perlu diotak-atik. Pesan, nah ini pesan itu ketika kita mengedit sesuatu, ini ada pesan di atas sini. Nah, entah itu hijau ataupun merah, tergantung perintah yang kita lakukan. Ini tidak perlu diotak-atik. Nah, untuk yang bilah tombol ini biasanya saya hanya memakai beberapa bilah. Untuk diskon, cash draw, pembelian dana, transfer, saya unchecklist atau tidak saya gunakan. Nah, jadi di sini akan ringkas, hanya ada penjualan baru, simpan penjualan, bayar, dan cash, dan cari. Cari pun ini bisa kita off saja karena di bawahnya sudah ada pencarian di sini. Di double ya tadi, ini sudah ringkas karena ini enggak terlalu banyak. Untuk pengaturan order dan pembayaran, ini maksudnya di sini ya, di kolom ini ya, di kolom order dan pembayaran. Maksudnya ini kolom order, ini order, ini pembayaran. Kita masuk ke pengaturan order dan pembayaran. Suara kita gunakan suara enggak apa-apa, ini untuk mempermudah kita juga. Gunakan tinta lantai tidak perlu. Pencarian default, nah, pencarian defaultnya itu kita gunakan barcode. Ambilkan tiap cetak resi, tanggal 1 tempo, gabungan item pada resi. Ini tidak perlu lagi ya, ini jangan diotak-atik lagi. Yang perlu dirubah adalah item pencarian default, kita klik barcode. Kita masuk ke pengaturan lagi.
Di bawahnya ada produk setting, display dan print item with text and scale. Ini tidak perlu dirubah lagi. Ini juga tidak perlu dirubah lagi. Ini juga tidak perlu dirubah lagi. Produk setting tidak perlu dirubah lagi. Masuk ke pengaturan barcode. Timbangan barcode, aktifkan penimbangan skala barcode. Ini tidak perlu. Customer display, ini apabila kita memiliki dua monitor, ini bisa digunakan ya. Ini bisa dihidupkan, lalu ini pilih monitor kita. Nanti ketika monitor kita itu sudah tersambung di PC kita, maka di sini akan menampilkan monitor yang lain. Karena saya di sini hanya menggunakan satu monitor, maka ini tidak perlu. Welcome message, ini ketika monitor yang baliknya atau ketika kita memiliki dua monitor, ini bisa diganti apa, bisa tes di display. Nah, ini penting sekali di opsi cetak. Di dalam opsi cetak ini kita bisa mengaktifkan untuk dapat terhubung dengan printer thermal kita. Nanti di sini ada pilih-pilihannya. Nah, ini harus aktif, karena kalau ini tidak aktif maka struk tidak akan keluar. Ini tampilan apa saja yang akan dicetak, seperti nama, teks number, alamat. Oke, setelah masuk ke menu opsi cetak, kita masuk ke database. Nah, ini sangat berguna sekali untuk kita. Jadi fungsi dari menu database ini adalah untuk auto backup. Ini auto backupnya kita harus mengaktifkan, karena setiap kita menambahkan sebuah produk, jika hal ini tidak diaktifkan, jika suatu saat database yang kita miliki itu hilang, maka itu akan hilang selamanya. Tapi kalau ada ini itu masih mending. Jadi apa yang kita sudah masukkan itu akan aman, akan di backup otomatis oleh aplikasinya. Backup database di aplikasi Star. Jadi ketika ini diaktifkan, maka ketika kita start, aplikasi akan membackupnya. Nah, backup database on aplikasi close. Aplikasi akan membackup sebuah data atau semua data di sini ketika kita sudah selesai menggunakan aplikasi. Jadi saya sarankan untuk mengaktifkan yang backup database on aplikasi close, atau membackup sebuah data ketika aplikasi sudah ditutup. Backup location, ini kita masukkan foldernya, kita klik choose folder, kita masukkan di harddisk kita yang paling besar. Database yang di backup itu ukurannya paling ukuran kilobyte ya, tidak sampai megabyte. Jadi ini aman. Ini saya contohkan di dalam folder C, dokumen kasir 1. Remove all backup file, ini bisa kita aktifkan ketika si sistem sudah membackup, menghapus file yang sudah lama. Nah, ini bisa kita masukkan 5 atau 3 atau apa, terserah. Biasanya saya di sini 5. Ketika kita sudah 5 kali backup, ke 6-nya backupan tetap masuk, dan ke 5 yang belakangnya itu akan otomatis terhapus. Jadi si memori atau harddisk tidak akan penuh dengan adanya fitur ini. Semuanya sudah selesai ya, itu fitur-fiturnya. Kita masuk ke prakteknya.